Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat saudara-saudaraku forum diskusi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini, pada detik ini, kita masih bisa dipertemukan dan berkumpul di forum diskusi ini. Pada kesempatan pertemuan perdana ini, setelah lama kita tidak berkumpul, maka dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mengangkat materi tentang alam pikiran, yang mana bahwa materi ini pernah disampaikan oleh sesepuh kita dalam diskusi yang terdahulu. Kajian ini nantinya akan disampaikan oleh seorang narator, dan setelahnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Seperti yang terdahulu kita sampaikan bahwa di forum ini kita sudah sepakat tidak ada status guru, tidak ada status murid. Kita belajar bersama-sama, kita mengkaji bersama-sama, kita memahami bersama-sama. Dan saya selalu berpesan, ketika ada hal-hal yang belum kita pahami, ketika ada hal-hal yang belum kita mengerti, maka jangan terburu-buru mengambil suatu kesimpulan. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kumpulkan informasi-informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan kebenaran yang kita diskusikan pada kali ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, untuk menyingkat waktu, maka kajian tentang alam pikiran ini akan segera disampaikan. Semoga kajian ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kehidupan kita. Dan marilah kita simak, marilah kita kaji bersama-sama. Hidup ini tidak terlepas dari pikiran-pikiran. Dari pikiran itu akan lahir ide dan gagasan. Maka dari itu gerak kerja pikiran harus selalu diawasi dan terkontrol setiap kali pikiran sedang bekerja. Jangan sampai pikiran itu bekerja liar dan sehingga melahirkan ide-ide dan gagasan yang merugikan sendi kehidupan kita sendiri, bahkan akan merusak lingkungan di sekitarnya. Begitu pentingnyakah pikiran kita harus diawasi? Jawabannya sudah pasti iya. Pikiran itu energi yang aktif, dinamis, dan akan menciptakan daya. Ketika pikiran itu memunculkan ide buruk dan didukung daya yang kuat, maka hal buruk itu akan terwujud dan akan merusak segala hal di suatu ruangan atau yang disebut alam. Terjadinya perilaku-perilaku yang buruk, baik dalam skala kecil atau skala besar, semua itu adalah hasil olah pikir manusia. Kerusuhan, perkelahian, keributan dan bahkan peperangan itu tercipta atas pemikiran manusia. Pikiran produktif dan dinamis itulah yang akan selalu menciptakan ide. Yang mana bahwa ide itu harus benar-benar terwujud. Sehingga pikiran tidak berhenti di dalam angan-angan semata. Dan atau bisa dikatakan bahwa pikiran tidak cuma hanya terwujud di dalam pikiran itu saja. Sesuatu yang dipikirkan dan hanya bisa terwujud di dalam pikiran, maka itu disebut hayalan. Sebaliknya bahwa karya-karya besar,
karya indah yang bermanfaat bagi asas hidup orang banyak. Semua itu bermula dari pikiran-pikiran dan ide-ide yang terus digali dari alam pikiran. Dan tentunya bahwa seorang pemikir akan selalu merenung tentang kejadian-kejadian alam sekitarnya. Seorang pemikir tidak akan pernah berhenti membaca sekecil apapun kejadian alam, karena dengan membaca dan berpikir maka disitulah tercipta karya awal. Dan kelak suatu saat ketika mendapatkan daya dukung maka akan terwujud karya nyata. Maka dari itu berpikirlah selalu kepada hal-hal yang positif. Karena di samping pikiran itu adalah ide, sebab pikiran itu juga akan menjadi doa. Jangan berangan dan berpikir tentang hal-hal yang negatif, tentang hal-hal yang buruk, karena semua akan terjadi ketika pikiran telah didukung oleh daya yang kuat. Selanjutnya, dalam kepentingan hidup pribadi, semestinya kita jangan bosan untuk merenungkan tentang penciptaan dan tentang kejadian alam. Karena dengan merenungkan kejadian alam, kita akan semakin mengerti dan akan semakin tahu bahwa semua yang diciptakan Tuhan di semesta alam ini tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu coba pikirkan tentang dirimu sendiri. Dan berikan tanda tanya tentang pikiranmu. Apakah kamu dijadikan dan hidupmu telah menjadi manfaat bagi dirimu sendiri, dan apakah hidupmu telah berguna, bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingmu? Ataukah malah sebaliknya bahwa hidupmu adalah tidak bermanfaat dan sia-sia? Coba dan mari kita simak ayat yang telah diturunkan oleh Tuhan, dan sudah tentu bahwa setiap ayat itu akan menjadi petunjuk manusia. Berikut ini ayat-ayat yang akan kita kaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Coba kita renungkan ayat pertama Al Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bahwa disebutkan dalam ayat tersebut, kalimat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Memetik tem atau subjek, tanda-tanda pada ayat di atas. Tanda dalam hal ini bisa difahami sebagai petunjuk daripada tujuan. Bisa diartikan juga sebagai pemberitahuan, bagi siapa saja, yaitu orang-orang yang sedang dalam tujuan. Tanda-tanda adalah suatu berita yang masih perlu diungkap lebih lanjut dan lebih cermat. Agar dari tanda-tanda itu didapatkan data untuk petunjuk yang lebih terang dan benar. Sehingga setiap tujuan hidup yang sebelumnya tidak diketahui maka akan menjadi tahu, dengan membaca dan memahami tanda-tanda yang telah disampaikan. Manusia yang telah mengerti tanda-tanda, baik tanda-tanda kejadian alam sebagai ayat yang tersirat, dan tanda-tanda ayat yang tersurat di dalam Al-Quran, maka manusia itu hidupnya sudah di dalam petunjuknya, dan hidupnya tidak lagi merasa bimbang, tidak lagi merasa ragu, tidak lagi dalam sedih hati dan tidak pula dalam kesesatan. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan oleh Tuhan dalam ayatnya yang lain. Pada surat Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat yang lainnya,
Surat Toha ayat 123 yang artinya, Dia, Allah, berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Terem yang kita petik dari ayat tersebut adalah, barang siapa mengikuti petunjuk, niscaya tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati, tidak sesat dan tidak celaka, maka itulah yang dinamakan hidup sukses dunia dan akhirat. Orang takut, orang sedih hati, orang sesat dan celaka bisa jadi belum sepenuhnya mengikuti petunjuk yang telah disampaikan dan yang telah sampai kepadanya. Selanjutnya, kemudian kembali kepada bunyi ayat dalam surat Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tem pertama pada surat Al-Imran ayat 191, ada pada kalimat, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tem kedua pada ayat surat Al-Imran ayat 191 adalah, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tem ketiga surat Al-Imran ayat 191 adalah, Maha Suci Engkau. Dan tem keempat adalah, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, dalam satu ayat saja sudah didapati berbagai macam tem, atau sudah mendapatkan banyak subjek. Tergantung materi apa yang akan dikonsumsi. Karena tema kali ini adalah tentang alam pikiran dan berpikir, maka tem yang dipetik dari ayat tersebut adalah tem pertama, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Pada tem pertama itu saja bisa dibagi lagi dua tem, di bagian zikir dan di bagian berpikir. Zikir itu adalah mengingat, sedang tafakur itu adalah berpikir. Hal itu terdapat di dalam ayat berbunyi, Allazina yazkurunaullaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, kita ambil di bagian subjek ini. Dalam subjek ini terdapat kalimat yazkuruna yang artinya mengingat, dan terdapat kalimat yatafakkaruna yang artinya memikirkan. Mungkin akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bukankah memotong ayat itu tidak diperbolehkan? Perlu diketahui bahwa memotong ayat yang dimaksud bukanlah dalam konteks seperti ini. Memotong ayat dalam konteks ini adalah bahwa kita ingin mempertegas di bagian sub kalimat mana yang perlu disampaikan. Hal ini agar tujuan ayat diturunkan itu mudah dimengerti dari subjek objeknya. Pertama, objek ayat dalam surat yang diturunkan, sesungguhnya apa, jika ditinjau dari asbabul nuzulnya. Dan yang kedua, adalah subjek ayat, di bagian mana kalimat dari surat yang terpenting itu, dan yang akan dipetik untuk dijadikan kajian. Ketika kita ingin bicara tentang penciptaan apa yang diciptakan Tuhan, maka referensi ayat yang bisa dipetik adalah surat Al-Imran ayat 191, pada kalimat, bahwa sesungguhnya penciptaan yang ada di langit dan di bumi itu tidak sia-sia. Dan bunyi kalimatnya adalah Robbana ma'a kholaqta hadza batila. Ada beberapa ayat yang disertakan sebagai referensi untuk kajian dalam diskusi tentang berpikir kali ini. Ayat itu adalah ruh hidup yang akan bimbing manusia dalam menjalankan dharma hidup di dunia.
agar sekiranya di dalam menjalankan dharma hidup ini, kita sebagai makhluk yang diberi akal, bisa mencapai kesuksesan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah jelas, dan ayat di atas sangatlah nyata, bahwasanya Allah menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu sekali lagi berpikirlah dan tanyakan pada pikiranmu, apakah hidupmu ini sudah bermanfaat, atau apakah dirimu diciptakan Allah hanya menjadi makhluk yang sia-sia? Jika hidup ini sia-sia dan tidak bermanfaat, maka berlaku pula ayat Allah di dalam surat Al-Imran ayat 190. Karena kesia-siaan hidup kita, disebabkan karena kita tidak mau menggunakan akal kita. Dan kita enggan berpikir terhadap hal-hal yang bisa menjadi karya nyata, atau hal-hal yang akan membuat kita maju. Kemajuan itu bisa tercapai karena pikiran kita bekerja produktif, dan pikiran yang mengandung ide itu akan dilaksanakan oleh akal dan perbuatan. Kembali pikiran yang tidak membuahkan karya maka, itu hanyalah sebuah imajinasi, atau hayalan semata. Mulailah dari sekarang berpikir untuk suatu kemajuan, walaupun kemajuan itu kecil nilainya, setidaknya bahwa dalam hidup ini masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang bermanfaat. Olahlah pikiran kamu dan awasi pikiran kamu di saat kamu sedang memikirkan sesuatu hal yang akan kamu wujudkan. Berpikirlah yang sesuai dengan daya kamu pada saat ini. Jangan berpikir kepada hal-hal yang tidak sesuai daya kemampuanmu atau yang tidak sesuai dengan kesanggupanmu, karena berpikir yang melampaui batas kemampuan, yang tidak sesuai dengan kesanggupan, itu hanyalah berpikir yang sia-sia dan yang hanya merupakan angan-angan semata. Berpikir sederhana untuk berkarya yang sederhana. Hal yang sederhana itu adalah hal-hal yang mudah kita kerjakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tujuan mengolah pikiran dan mengawasi pikiran, agar hidup ini bisa menciptakan karya-karya indah. Perilaku kita dalam hari-hari adalah karya nyata. Jika perilaku kita itu baik, maka itu yang disebut karya indah. Jika dalam perilaku hidup, sering menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain, meresahkan orang lain, bahwa itu adalah karya buruk, akibat dari pikiran yang buruk pula. Demikian, dan sampai di sini narasi ini disampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Demikian narasi yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Namun apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti, maka marilah kita diskusikan bersama-sama, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan.